Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, amin Tuhan, lebih dari hidup. Maka lidahku memuji akan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan tangan yang terangkat katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku ya Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar musik saja mengalun, mari kita berdoa masing-masing di dalam hati kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jaga dan Tuhan ada, bawa kita di dalam tempat ini. Sebab karena Tuhan itu sungguh baik. Apapun keadaan saudara dan saya, mari bersyukur kepada Dia buat pemeliharaannya, buat berkatnya dan buat kesetiaannya. Biarlah setiap kita datang dengan sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Datang dengan penuh ucapan syukur. Karena Dia datang untuk saudara dan saya. Menyelamatkan saudara dan saya. Menebus dosa-dosa saudara dan saya. Bahkan memberikan hidup yang senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup.
katakan maka lidahku, maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, katakan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami dengan persekutuan Roh Kudus. Kami umat-Mu, anak-anak Tuhan, dari melakukan ibadah Natal prasejahtera di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami semua yang hadir ini mau menyerahkan jiwa, menyerahkan hati kami, mau mendengar suara Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Bapak Gembala kami, Pendeta Dr. Martin Harepa yang masih di dalam perjalanan, tibakan dalam penuh sukacita. Demikian juga Amang Pendeta Perdamaian Pasaribu yang akan menabur firman Tuhan. Berkati Tuhan kami semua agar kuping kami, hati, jiwa kami ditabur menerima pesan Tuhan di akhir tahun ini. Berkati Bapak Pendeta Pasaribu dan kami semua yang hadir ini. Tuhan, kami berserah dan berlua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Saudara bersuka cita, amin. Amin. Kasih kanan kirinya salam. Katakan, ayo sukacita bersama-sama menyambut kehadiran kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Hai dunia, gembiralah, sambut Rajamu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Musik.
hanya jemaat saja. Lebih keras lagi. Amin. Sama-sama. Tinggi-tinggi dalam surga hanya jemaat. Sama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Berikan kemuliaan. Hari-hari dalam hidup kita hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri. Muliakan Tuhan. Sembah Dia. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Yang datang ke dunia ini untuk saudara dan saya. Supaya kita yang seharusnya binasa. Tapi kita beroleh keselamatan. Karena Dia baik. Sungguh baik. Dengan kedua tangan yang terangkat katakan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku
saudaraku. Haleluya. Sukacita dengan kehadiran-Mu. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Tiliklah hati kami Bapa. Kami datang dengan hati tulus. Kami datang dengan puji-pujian. Kami datang dengan sembah kami. Karena tidak ada yang kami miliki selain pujian dan penyembahan kepadamu. Biarlah kami, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Berkenan kepadamu. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
Sebelum kita duduk, salam kiri kanan, katakan selamat Natal. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi menjadi sama dengan manusia. Supaya kita yang seharusnya binasa, kita tidak binasa, justru beroleh keselamatan. Amin. Haleluya. Yang mau berjoget berdiri boleh. Yang capek boleh duduk. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami,
Luar biasa. Saudara-saudara, saya menyaksikan pujian dinyanyikan dengan luar biasa. Biarkah hati kita meluap dengan penuh sukacita. Amin. Menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Siang hari ini kita akan memasuki penyalaan lilin. Kami mengundang hambanya Bapak Gembala, Bapak Pendeta, Dr. Martin Harefa. Sambil kita mempersiapkan pujian malam sunyi senyap. Yang kedua, kami mengundang di sebelah kanan Pak Martin ada Bapak Pendeta Perdamaian Pasar Ibu. Di sebelah kanannya lagi ada Bapak Pujo Hardianto, Ketua Pilar Penginjilan PI. Di sebelah kanannya lagi ada Bapak Oscar Sinaga, Ketua Kelompok Prasejahtera. Di sebelah kiri Pak Martin ada Bapak Evangelis John D. Tamba, Ketua Yayasan Diaspora. Di sebelah kirinya lagi Bapak Freddy Tambunan sebagai Ketua Panitia Natal. Di sebelah kirinya lagi Bapak Firman, perwakilan dari Prasejahtera. Bapak Firman, kami undang ke depan. Bisa di sebelah kiri sini, di ujung. Kita bangkit berdiri, kita gunakan senter handphone kita sambil bapak-bapak yang di depan menyalakan lilin. Kita naikkan pujian malam sunyi senyap. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar warta genap, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Bapak Gembala dan para rombongan boleh kembali ke tempat. Malam sunyi senyap, bintang-bintang cemerlang, telah terdengar suara bawa kabar senang, Yesus Juru Selamat datang di Bethlehem. Yesus Juru Selamat. Hambanya Bapak Pendeta Perdamaian, silakan. Malam sunyi senyap, terkejutlah gembala, lihat cahaya besar, dengar
Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari ini, di mana kasih-Mu mengumpulkan kami bersama-sama di dalam satu ruangan, di mana kami bersama-sama berdiri di hadapan Raja yang Maha Kudus, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah datang ke bumi 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini melalui Roh Kudus-Mu, Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami datang untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami. Satu persatu kami yang ada di ruangan ini. Biarlah Engkau menyatakan kehendak-Mu. Isi hati-Mu kepada kami semua. Hamba berdoa agar tidak ada satu pun di antara kami yang tidak mengerti firman-Mu dan pulang dengan tidak membawa sesuatu dari Tuhan. Oleh karena itu ya Roh Kudus, biarlah urapan-Mu dicurahkan di tempat ini. Jamah hati kami, biarlah kami menjadi tanah yang subur, di mana benih firman itu ditaburkan akan tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, kami menolak segala pekerjaan iblis, roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kehadiran-Mu itulah menjadi jawaban bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur dan siap terima firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memimpin kita. Terima kasih untuk panitia, untuk Pak Martin dan Pak Tamba yang sudah mengizinkan saya hari ini menyampaikan firman Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya. Ya, perkenalkan nama saya Pendeta Pardamaian Pasaribu. Siapa di sini orang Batak? Oh, cukup banyak orang Batak. Khoras ya. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara semua. Iya, tema hari ini yang berikan pada saya adalah menanam dan menuai. Apa? Iya. Setiap kita tahu apa itu arti menanam. Dan apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Iya. Di sini kita hadir hari ini. Setiap hari tentu kita berharap bahwa hidup kita akan mengalami sebuah perubahan. Betul? Siapa di sini yang betul-betul menginginkan hidupnya berubah? Katanya Natal ini Natal prasejahtera. Saya mau tanya, apakah saudara mau terus disebut orang prasejahtera? Apakah prasejahtera menjadi sebuah hal yang saudara inginkan seumur hidup? Nah, kalau saudara tidak menginginkan hidupmu terus ada dalam kondisi yang disebut prasejahtera. Pertanyaannya adalah bagaimana seseorang dapat mengubah masa depannya? Bagaimana saudara dan saya bisa berubah dari prasejahtera menjadi sejahtera? Bagaimana kehidupan yang hidup di dalam ketidakmampuan menjadi hidup di dalam kekuatan? Bukan hanya saudara, saya pun ingin mengalami hidup yang berubah. Semua orang ingin mengalami sebuah perubahan yang ke arah lebih baik. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita harus mengalami perubahan. Bahkan bangsa kita pun dimimpikan, dirindukan, mengalami perubahan. Indonesia harus meningkat dari bangsa yang berkekurangan menjadi bangsa yang berkemakmuran. Amin. Itulah sebabnya kenapa kita perlu berdoa buat Indonesia. Kenapa? Karena kesejahteraan Indonesia itu akan menentukan juga kesejahteraan hidup saudara.
Kalau kota kita sejahtera, bangsa kita sejahtera, pasti rakyatnya juga sejahtera. Oleh karena itu di sini jangan ada yang merasa, gak enak di Indonesia. Saya gak suka dengan Indonesia. Bukan saudara. Justru saudara harus berdoa. Tuhan berkati pemerintahan, Tuhan berkati presiden, berkati gubernur, berkati semua menteri, biar mereka bisa bekerja dengan maksimal untuk membawa Indonesia kepada sebuah perubahan yang lebih baik. Amin. Jadi jangan ada di hati saudara merasa benci dengan pemerintah atau enggak suka dengan pemerintah. Ya, walaupun kita tahu pemerintahan kita belum sempurna, tetapi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus berdoa untuk Indonesia. Karena perubahan atas Indonesia menentukan perubahan hidupmu. Amin. Nah, bagaimana seseorang dapat mengubah hidupnya di masa mendatang? Dengan menanam sesuatu, Anda akan menuai apa yang Anda inginkan. Jika Bapak Ibu ingin menginginkan buah mangga, tanamlah biji mangga. Maka Anda akan menuai buah mangga. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Nah, banyak orang seringkali tidak melakukan hal prinsip ini. Ini katakan prinsip. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Tapi banyak orang mau buah durian yang ditanam pepaya. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi itulah kenyataan dalam hidup. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari namanya kebiasaan. Tahukah Bapak Ibu, sehari-hari apa yang kita lakukan itu sebetulnya adalah sesuatu yang sedang kita tanam. Perilaku kita dari hari ke hari yang terus menerus, maka itulah yang sedang kita tanam. Lanjut Pak. Tanamlah kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Kalau ada orang yang bukan cuma sekali dua kali, tapi sering berbohong, maka karakternya disebut pembohong, penipu. Maka akibatnya apa? Ketika dia berkata yang benar, orang percaya enggak? Enggak. Kenapa? Karena dalam kesehariannya dia lebih sering berbohong. Jadi ketika ada peristiwa dia mau mengatakan yang benar, orang enggak percaya. Padahal dia sedang butuh bantuan loh pada waktu itu. Dia butuh bantuan orang. Tapi karena dia selama ini tidak dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya perkataannya. Maka jangan heran. Orang gak percaya sama dia. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kebiasaan kita harus kita perhatikan. Jangan anggap enteng kebiasaan. Jangan anggap enteng apa yang kau lakukan sehari-hari. Karena itu akan membentuk karaktermu. Dan tahu kau saudara, kalau karakter itu terus makin kuat, apa yang terjadi? Itulah nasibmu. Itulah masa depanmu. Banyak orang tidak menyadari kenapa nasib saya begini ya. Kenapa hidup gue susah ya. Dia lupa. Waktu kecilnya orang tua sering kasih nasihat. Ayo lu belajar. Ayo lu sekolah. Tapi gak lakukan. Akhirnya dia jadi seorang yang pemalas. Akhirnya dia jadi orang yang bodoh. Akhirnya kira-kira bisa kerja enggak? Tapi masalahnya dia sudah menyadarinya setelah dia tua. Setelah dia dewasa.
Lalu dia merasa, kok nasib saya seperti ini? Iya, nasibmu seperti itu. Karena itulah yang sudah engkau tanam selama bertahun-tahun. Nah, saya tidak ingin membuat saudara ada dalam sebuah penyesalan pada hari ini. Tetapi saya ingin menjelaskan prinsip ini supaya Bapak Ibu Saudara tahu kenapa kita hari ini seperti ini, itu adalah akibat dari sesuatu yang sudah kita tanam bertahun-tahun yang lalu. Itu tidak terjadi tiba-tiba. Bahkan seringkali itu bisa terjadi karena tanaman benih yang sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, saudara. Kita ini hanya ibaratnya buah yang jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, ya udah, nasib kira-kira begitu orang bilang kan. Mohon maaf bukan untuk merendahkan, ya nasib lah. Hidup gue kekurangan, orang tua gue kekurangan. Orang tua gue kekurangan, kakek gue juga orang yang kekurangan. Pertanyaannya, apakah anak cucumu akan kekurangan terus? Itulah yang harus kita lakukan sore hari ini. Bagaimana supaya masa depan kita ada harapan. Masa depan kita berubah. Amin. Tepuk tangan semua dong. Karena kita mau berubah. Amin. Nah, firman Tuhan mengatakan begini. Mulailah dengan menanam benih yang baru. Menanam apa? Benih yang baru. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menabur dalam daging itu bicara tentang menabur dalam keinginan-keinginan yang jahat. Melakukan hal-hal yang jahat. Pikiran-pikiran yang jahat. Perilaku-perilaku yang tidak benar. Maka yang dituai adalah keburukan. Yang dituai adalah kesusahan. Yang dituai adalah kemiskinan. Yang dituai adalah penderitaan. Yang dituai adalah berbagai macam persoalan. Simpel aja deh, contohnya apa Pak? Kalau saudara adalah seorang perokok, kira-kira kena kanker itu mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Itu gak usah diomongin, tiba-tiba kena kanker paru-paru. Bukan hanya dia yang merokok, istrinya namanya perokok pasif. Kena penyakit gak? Kena juga. Nah itu yang disebut dengan kita menabur dalam kedagingan. Istrinya udah bilang, Pak berhenti merokok Pak. Sayang duitnya, sayang badannya. Ah ini kan rokok gue. Ini kan duit gue. Gue kapan lagi menikmati hidup? Ayo, yang senyum-senyum katakan bertobat hari ini. Kenapa? Karena suatu hari engkau akan menuai. Menuai apa? Kebinasaan. Kebinasaan. Ayo coba kita pikirkan sejenak. Tuhan apa nih hal-hal yang selama ini saya tabur. Benih-benih yang buruk. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Caci maki orang. Ya, mukulin istri. Ya. Anak ditelantarin. Kawin lagi. Ayo. Di sini nggak ada, tapi di sana ada istrinya. Simpenannya ada di sini.
Tapi heran, ngakunya prasejahtera, istrinya bisa 3. Bingung saya. Hah? Kok bisa ya? Hah? Ini maksudnya prasejahtera di mana nih? Ayo. Nah, firman Tuhan mengatakan, menaburlah dalam roh. Menaburlah dalam kebenaran. Menaburlah dalam hal kebaikan. Menaburlah dalam hal-hal yang Tuhan inginkan. Kalau saudara mau hidupnya berubah. Tapi kalau saudara ingin terus mempertahankan kehidupan saudara hari ini, silakan. Itu pilihan kita loh. Tuhan gak pernah maksa. Tuhan hanya memberikan pilihan. Apakah engkau mau hidup dalam daging atau engkau mau hidup dalam roh? Yang akan menikmati dan menuai hasilnya ya dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa upah dosa ialah maut. Jadi udah jelas, semua tindakan dosa itu pasti mendatangkan kematian, kerugian, keburukan, penderitaan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Jadi apapun yang kita coba upayakan mengubahnya, saudara, dosa itu adalah satu kekuatan. Makanya jangan heran ada orang, saya pengen berubah, tapi kok gak bisa ya? Karena dosa itu kekuatan. Manusia gak punya kekuatan, saudara. Kenapa ada orang keluar masuk penjara? Padahal dia tahu di penjara itu dia menderita. Tapi begitu dia keluar dari penjara, bikin lagi kejahatan, ditangkap lagi, masuk lagi. Kalau ditanya, apa kamu gak kapok? Kapok Pak, tapi gak tahu nih. Gak bisa. Ada satu kekuatan yang menarik dia untuk terus melakukan dosa dan kejahatan. Nah, inilah yang sering manusia tidak sadari bahwa ternyata perubahan itu tidak bisa hanya dengan upaya kita, nggak bisa. Tekad yang kuat tidak cukup membuat saudara dan saya bisa berubah. Dengar baik-baik, nggak bisa. Kenapa? Karena kekuatan dosa itu luar biasa. Tapi kita bersyukur di dalam ayat berikutnya dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Ada berita pengharapan di sini bahwa ketika kekuatan dosa begitu kuat mengikat jiwa manusia, membuat hidup manusia nggak bisa berubah dari satu hari ke hari berikutnya, bahkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Makanya ada yang disebut seperti kutuk keturunan, saudara. Ya, bapaknya pemabuk, anaknya pemabuk. Kakek moyangnya kawin cerai, anak cucunya kawin cerai. Bener gak? Dari mana itu? Kok bisa begitu? Itulah namanya kekuatan dosa. Yang tidak bisa kita lepaskan hanya dengan kemampuan dan usaha kita. Gak bisa. Itulah sebabnya hanya Tuhan yang bisa melepaskan. Yesus datang, di sini dikatakan, dia adalah karunia hidup yang kekal. Tuhan harus hadir dalam hatimu. Tuhan harus hadir di dalam hidupmu, saudara. Yesus harus ada di dalam jiwamu. Kalau engkau ingin berubah, kalau ingin melihat keluargamu berubah, kalau kau ingin melihat anak cucumu berubah. Saya katakan, saudara, kalau saudara datang ke tempat ini, bukan karena ingin mencari Tuhan, tapi mencari yang lain. Saya tidak tahu apa motivasi saudara datang hari ini. Maka saudara gak akan mengalami perubahan apa-apa. Seharusnya tahun depan saudara gak datang Natal prasejahtera. Kenapa? Karena hidup saudara sudah sejahtera. Betul gak?
Kalau saudara 5 tahun datang terus ke Natal Prasejahtera, berarti hidup saudara nggak berubah. Betul nggak? Biarkan datang Natal berikutnya adalah orang yang saudara bawa bilang, lo mulai hidup lu mau berubah, gue udah berubah. Ayo datang ke Natal Prasejahtera. Supaya dia mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya dia berubah seperti saudara sudah berubah. Amin. Itu baru namanya kemajuan. Kenapa? Karena saudara sudah berubah. Berubah karena Kristus yang mengubah hidupmu. Amin. Karena Yesus adalah benih. Katakan Yesus adalah benih kehidupan. Jadi kalau saudara ingin mengalami perubahan dalam hidup ini, saudara harus terima Kristus sebagai benih. Tadi saya katakan, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali katanya kalau pohonnya di bawah, di lereng gunung, gelinding dia. Buahnya kalau jatuh. Tapi ungkapannya ini mengatakan bahwa kalau memang saya berasal dari keluarga yang kurang baik selama ini, kakek saya juga sama, anak saya juga sama, dan saya tidak ingin itu terjadi, maka dengar baik-baik. Saudara harus menanam benih yang baru. Ibaratnya begini, kalau saudara selama ini punya pohon mangga, tapi buahnya asem terus, apa yang saudara harus lakukan? Tebang pohon itu, tanam benih yang baru, yang manis. Betul? Ya, gak ada gunanya saudara pupukin karena dia memang jenis pohon mangga yang asem. Cari benih yang bagus, yang manis. Dan itulah yang harus saudara lakukan dalam hidupmu sore hari ini. Tanamlah benih Kristus. Jadilah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Saudara tidak datang kepada ibadah demi ibadah, hanya ikut-ikutan. Mohon maaf. Panitia sediakan konsumsi bagi saudara. Dan saya juga tentunya kan. Tapi jangan cari itu datang ke tempat ini. Itu hanya bonus. Yang utama adalah ketika hati saudara ditanami dengan benih Yesus. Katakan, aku memiliki benih Yesus. Karena aku mau menerima hidup yang baru. Ketika saudara menerima Kristus dalam hidupmu, maka engkau menjadi manusia baru. Katakan manusia baru. Oke, boleh kita baca sama-sama ayat ini? 2 Korintus 5 ayat 17, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika saudara menerima Kristus, percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hatimu, maka pada saat itu Tuhan memberikan engkau benih yang baru, engkau menjadi manusia yang baru, engkau tidak lagi memiliki benih yang lama dari asal nenek moyangmu. Engkau tidak lagi memiliki yang namanya kutuk keturunan. Kenapa? Karena mulai detik itu Tuhan sudah memberikan engkau satu benih yang baru dalam hidupmu. Siapa di sini mau menerima Kristus? Coba, yang benar-benar nih ya, bukan ikut-ikutan nih. Kalau belum siap nggak usah angkat tangan. Turunkan tangan dulu. Ya, kita berdiri di hadapan, duduk di hadapan Tuhan nih. Ya. Ini harus dari hatimu, harus dari hatimu. Siapa di sini yang hari ini, yang selama ini mungkin engkau datang ke ibadah manapun, hatimu tidak diperbaharui.
Engkau datang hanya karena kau mencari sesuatu di sana. Tapi belum mendapatkan benih yang baru dari Kristus. Tapi hari ini bagi saudara yang mau menerima benih Kristus dalam hidupmu, angkat tangan. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Nanti saya akan berdoa bagi saudara. Ketika saudara menerima hidup baru dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam hidupmu? Yang pertama adalah saudara menerima pengampunan dosa. Katakan pengampunan dosa. Tahukah saudara, dosa itu menjadi sumber masalah terbesar dalam hidup manusia. Seperti saya katakan tadi, kenapa ada orang yang pengen berubah tapi nggak bisa berubah karena kuasa dosa mengikat dia. Tetapi ketika saudara percaya kepada Kristus, maka kuasa dosa, kekuatan dosa itu dipatahkan dan dosamu diampuni. Dan kalau Tuhan mengampuni, itu nggak ada yang sisa, saudara. Nggak ada yang sisa. Pengampunan dosa itu sempurna. Karena dosalah yang sering menjadi sumber semua masalah dalam hidup manusia. Tapi Yesus datang untuk mengampuni dosa saudara. Iblis akan menuduh saudara, lo orang berdosa, lo orang kayak begini aja, emang lo bisa berubah? Udahlah terima nasib lo, kata iblis. Tapi kalau saudara percaya kepada firman Tuhan ini, yang dikatakan tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara bisa bilang, hei iblis dengar, aku percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. Dosaku sudah diampuni. Saudara tahu apa artinya dosa diampuni? Ketika saudara datang kepada Tuhan, mungkin saudara masih merasa bersalah. Saudara mungkin datang gini, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Yesus bilang, dosa? Enggak tuh, aku enggak lihat dosa dalam dirimu. Kenapa? Karena waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka dikatakan dosa seluruh manusia ditanggungkan kepada Yesus. Dosamu diambil. Kata Yesus, sini dosamu. Taruh kepada diriku. Mana dosamu? Apa dosamu? Mungkin kau melakukan dosa perzinahan. Engkau pernah melakukan pembunuhan. Engkau pernah melakukan pencurian. Engkau pernah melakukan kejahatan-kejahatan yang paling jahat sekalipun. Engkau pernah menipu orang. Engkau pernah mencaci maki orang. Engkau pernah meninggalkan keluargamu. Apapun rasa bersalah yang kau miliki hari ini, Tuhan katakan sini, semua aku ambil. Dan aku menjadikan kau manusia baru. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Putih. Di hadapan Tuhan, tahukah saudara? Orang yang diampuni dosanya, itu artinya memang tidak lagi berdosa. Sehingga saudara bisa berkata, haleluya, terima kasih Tuhan. Dosa itu menyebabkan hidup saudara penuh dengan beban berat. Saya sering gambarkan bagaimana kalau orang yang berdosa itu, dia kemana-mana kayak memikul beban. Saya gambarkan kalau saudara memikul beban. Siapa yang tiap hari begini? Ini bukan beban pekerjaan. Tapi beban iya. Rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa penyesalan. Aduh kenapa ya aku kemarin lakukan kayak gitu. Aduh kenapa ya aku kemarin meinikan keluargaku dan sebagainya. Dengar saudara-saudara, hari ini Tuhan mau berkata dosamu sudah diampuni. Amin.
Haleluya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Yesus baik bagi kita semua. Selanjutnya, apa yang saudara terima ketika saudara menerima benih Yesus Kristus? Yaitu saudara menerima identitas baru. Katakan identitas baru. Apa itu identitas baru? Yaitu saudara disebut anak. Roma 8 ayat 15 mengatakan begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Orang yang hidup di dalam dosa, dia ada di bawah perbudakan dosa. Hamba dosa, budak dosa. Kalau namanya budak saudara, apa kata tuannya, dia harus ikut enggak? Harus ikut. Lu namanya budak, lu ikut gua. Enggak lakukan, gue cambuk. Nah zaman dulu begitu ya, namanya budak itu kalau enggak nurut cambuk. Bahkan budak itu seringkali dirantai. Kemana tuannya yang pergi dia harus ikut. Dia enggak mau diseret dia. Nah itulah orang yang hidup dalam perbudakan dosa. Status budak. Dia nggak punya hak apa-apa dalam hidupnya. Bahkan hak untuk hidup pun di tangan tuannya yang jahat. Kalau tuannya jahat, cepat mati dia. Tapi kalau tuannya baik, selamat dia. Itulah namanya budak. Tapi puji Tuhan, ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, Tuhan memberikan sebuah status yang baru yang namanya anak. Katakan anak. Bapak ibu saudara, bukan lagi budak daripada iblis, tapi saudara adalah anak Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang penuh dengan rahmat. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Dia adalah Bapa yang melimpah dengan kebaikan. Dan jangan lupa, Bapa di sorga adalah Bapa yang kaya. Dia bukan Bapa yang miskin dan kekurangan. Artinya kita memiliki sebuah pengharapan, hidup kita berubah. Masa depan kita berbeda. Kenapa? Karena kita sekarang sebagai anak. Dan sebagai anak kita bisa berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Aba itu adalah panggilan akrab untuk seorang ayah bagi anak Yahudi. Kalau orang Jakarta bilang babe, daddy, papi, papi. Nah. Kalau kita dekat dengan bapak kita, dengan ayah kita, seneng gak? Glendot aja sama papa, ya kan? Siapa di sini punya anak kecil? Yang masih punya anak kecil? Coba lihat, kalau anaknya dekat sama papanya, pasti dia digendong, manja, ya. Kalau anaknya minta sesuatu dikasih gak? Dikasih. Apalagi itu sesuatu yang berguna, pasti dikasih. Di Alkitab dikatakan bapak yang jahat aja di dunia ini, anaknya minta ikan, enggak dikasih ular. Betul enggak? Atau minta telur dikasih kalajengking. Woi, padahal bapaknya jahat, tapi sama anak dia enggak akan lakukan yang jahat. Apalagi Bapa di sorga. Berbahagialah kita yang menyebut dia anak, menyebut dia Bapa. Saya sekarang sebut anak Tuhan. Katakan, aku anak Tuhan. Haleluya. Banyaklah kalian berbicara kepada Bapa di sorga. Doa itu adalah percakapan kita dengan Bapa. Makanya kita doa sama Tuhan tuh gak perlu teriak-teriak. Oh Tuhan. Gak perlu pakai toa, gak perlu pakai toa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan begitu dekat. Dia ada di hati kita. Bahkan engkau berbisik pun dia dengar.
Oleh karena itu, bangun hubunganmu dengan Bapamu yang baru ini, Bapa di sorga. Mungkin selama ini Bapa kita adalah iblis. Kita mengikuti kehendak iblis selama ini. Tapi hari ini, ketika engkau menerima benih yang baru Yesus Kristus, engkau menjadi anaknya Tuhan, engkau menjadi anak Bapa di sorga. Maka engkau bisa berbicara kepada Bapa di sorga, kapanpun, dimanapun. Dan apa yang engkau butuhkan, apa yang kau perlukan, kau tinggal katakan, Bapa berkati saya. Bapa, saya membutuhkan tempat tinggal. Bapa, saya membutuhkan uang untuk kehidupan saya sehari-hari. Bapa, saya membutuhkan uang untuk menyekolahkan anak saya. Bapa, saya membutuhkan kesembuhan. Bapa, saya membutuhkan damai sejahtera. Apa saja. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang penuh rahmat, Bapa yang maha rahmani, Bapa yang maha kaya. Itulah dia. Engkau punya identitas yang baru sebagai sebagai anak. Nah, ini yang menarik lagi. Ketika saudara sebagai anak dari seorang bapa yang kaya, saudara menerima warisan. Apa? Warisan. Waktu saya mengerti firman Tuhan ini, oh Tuhan, saya tahu, saya tidak hidup dalam kekurangan. Saya tidak hidup dalam kemiskinan. Saya tidak hidup di dalam kesusahan yang gak perlu. Kenapa? Karena saya punya Bapa yang luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat 17. Mari kita baca sama-sama 2-3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Garis bawahi di situ ahli waris. Jika saya adalah anak, katakan jika saya adalah anak, maka saya juga adalah ahli waris. Kalau saudara di sini orang tua yang punya anak, kemudian saudara punya kekayaan, pasti saudara akan mengatakan, "Nak, nanti kelak kalau engkau sudah dewasa, papa mama sudah tidak di dunia ini, apa yang papa miliki ini adalah milikmu." Betul nggak? Bapa di sorga juga mengatakan demikian kepada kita. Apa yang aku miliki adalah milikmu. Apa yang Bapa punya adalah milikmu. Sayangnya banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini. Selalu dia berpikir, aduh saya orang susah, saya orang miskin, saya orang gak punya apa-apa. Suatu kali ada seorang bapak yang sangat kaya raya, dia punya 2 anak. Lalu anak yang bungsu bilang sama bapaknya, "Papa berikan aku warisan." Oke, anaknya dikasih warisan. Tapi sama si anak bungsu ini warisannya dihabiskan, berfoya-foya. Waduh, hidupnya luar biasa mewah sampai dia jatuh miskin dan bangkrut. Saking miskinnya dia gak punya apa-apa lagi, akhirnya dia cari kerjaan. Cari kerjaannya di mana? Kandang babi, kandang ternak, kandang kambing lah kita sebut sekarang ya. Bersihin kandang. Ya. Nah, babi bagi orang Yahudi itu binatang yang haram. Jadi artinya dia harus terpaksa melakukan sebuah pekerjaan yang sebetulnya gak pantas. Sampai suatu hari mau disuruh makan aja susah. Karena susahnya, udah saya ambil makanan babi deh. Dilarang. Enak aja, babi lebih penting dari lu, tahu gak? Waduh, gimana bayangkan. Masa babi lebih penting dari manusia? Tapi begitulah kenyataannya. Sampai dia sadar, Tuhan dia bilang gini, betapa malangnya nasibku. Bapak saya kaya banget. Bahkan pembantu-pembantu bapak saya, pegawai-pegawainya,
Kamarnya lebih bagus dari yang saya tinggali ini. Makannya jauh lebih enak. Saya sudah berdosa kepada bapak saya. Jadi saya mau balik sama bapak saya. Anak ini insaf, sadar. Dia bangkit, dia datang kepada bapaknya. Kira-kira bapaknya melihat anak balik ini gimana? Oh, anak kurang ajar, ngapain lo balik Ngapain lo balik? Kira-kira gitu enggak? Pertanyaan, kalau Anda melihat anak Anda balik yang udah ngabisin harta gimana? Ngapain lo balik lagi lo? Udah ngabisin harta gue, enak aja lo balik. Makan tuh. Tapi Bapak ini lain. Inilah gambaran Bapak di sorga. Anak yang datang dalam keadaan udah gembel, udah compang-camping bajunya, baunya minta ampun karena dia selama ini bergaul dengan BABI. Ya. Itu waktu ngelihat anaknya balik. Bapaknya bangkit dari tempat duduk, langsung kejar anaknya, dipeluknya anaknya. Lalu kemudian bapaknya bilang kepada pembantunya, kasih dia baju yang baru, kasih dia sepatu yang baru, kasih dia cincin, dan kita pesta. Kita sambut anak yang hilang ini, potong lembu yang paling gemuk. Waduh, pesta. Itulah yang akan Bapak lakukan kepada setiap kita yang datang kepada Dia hari ini. Amin. Rugi kalau kalian tidak mau datang kepada Bapa di sorga. Jadilah murid Yesus. Jadilah orang yang percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Hidup kalian akan berubah, hidup kalian akan berbeda. Amin. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, sedikit lagi, Tuhan memberikan kita harapan. Mungkin selama ini engkau gak punya harapan dalam hidupmu. Tapi berita Yesus datang ke dunia ini adalah berita yang memberikan pengharapan. Amin. Melalui kebangkitan Kristus, saudara dan saya dilahirkan kembali. Kita menjadi anak, kita dosanya diampuni, dan kita memiliki harapan di dalam Tuhan. Ada masa depan buat kita semua, amin. Tahun depan harus keluar dari prasejahtera. Karena saudara sudah menjadi sejahtera. Amin. Siapa yang mau tahun depan udah menjadi orang yang sejahtera? Ditentukan hari ini. Catat hari ini tanggal berapa? 27 November 2025. Tapi itu tergantung saudara. Apakah saudara mau hidup dalam hidup yang baru? Menjadi manusia baru. Mari kita membuat sebuah deklarasi sebagai penutup kita. Boleh bangkit berdiri sebelum kita berdoa. Bangkit berdiri. Kita ucapkan deklarasi iman ini untuk saudara menjalani hari-hari saudara dengan pola pikir yang baru. Saudara sedang menanam benih yang baru dalam hidupmu sore hari ini. Ikuti saya ya. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya percaya Tuhan telah mengampuni dosa-dosa saya. Saya hidup dalam iman dan pengharapan serta mengasihi Tuhan
dan sesama. Roh Kudus memimpin saya setiap hari. Saya adalah anak Tuhan yang menerima warisan dari kerajaan sorga. Saya diberkati Tuhan dan memiliki masa depan yang penuh harapan. Amin. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Baik, mari kita tundukkan kepala. Boleh tim worship maju ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku telah mati. Sebentar. Musiknya dulu ya, musiknya dulu ya. Oke, saudara tenang. Saya minta saudara tenang semuanya. Di hadapan Tuhan pada sore hari ini. Kita bersama-sama merendahkan diri. Membuka hati. Kita mau menjadi manusia baru. Dengan cara menanam benih Kristus di dalam hidup kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semuanya tundukkan kepala, tutup mata. Lagu ini berkata, ku telah mati. Itu bicara tentang manusia lama, saudara. Karakter sifat manusia lama. Dosa itu harus mati. Sama seperti pohon mangga yang asam itu harus ditebang terlebih dahulu dan dimatikan. Kemudian tanamlah benih pohon mangga yang baru yang manis. Tuhan akan menanam benihnya dalam hati saudara. Tapi maukah saudara hari ini membuat sebuah keputusan, komitmen di dalam hatimu? Bahwa engkau mau meninggalkan manusia lamamu, tabiat lamamu, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau katakan, Tuhan hari ini aku mau lepaskan dan buang itu semua. Dan aku mau menerima benih yang baru yaitu Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu Saudara-saudara mau mengambil keputusan itu pada sore hari ini. Dari lubuk hatimu yang terdalam, bukan ikut-ikutan. Tapi engkau betul-betul menginginkan perubahan dalam hidupmu. Engkau mau percaya Yesus Tuhanlah yang menjadi juru selamat dalam hidupmu. Hanya Dia yang sanggup mengubah hidupmu dan masa depanmu. Hanya Dia yang sanggup mengangkat derajatmu, mengangkat kehormatan bagimu. Hari ini, sore ini, rendahkan hati saudara. Engkau boleh angkat tanganmu atau engkau boleh taruh tangan kananmu di atas dadamu. Sebagai pernyataanmu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau diperbaharui pada sore hari ini. Ambil waktu sejenak untuk berdoa. Ambil
ambil waktu penyesalan, pertobatan. Biarlah hari ini saudara menerima pembaharuan dari Tuhan. Bagi saudara yang selama ini belum menerima Kristus dalam hidupmu, katakan Yesus. Saudara bisa ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku menyesal atas kehidupanku yang lama. Aku orang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Aku percaya Yesus Kristus, Engkau sudah mati bagiku dan bangkit mengampuni dosa-dosaku dan memberikan aku hidup yang kekal. Roh Kudus, masuklah ke dalam hatiku. Pimpinlah aku mulai hari ini. Bimbinglah aku Tuhan. Ubahlah hidupku. Jadikan aku sebagai anak-Mu. Sebagai ahli waris-Mu. Menerima janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang hari ini mengambil keputusan untuk meninggalkan manusia lama mereka. Hidup dalam pertobatan. Dan hari ini mereka menerima hidup yang baru dari Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Engkau yang memenuhi hati mereka dan memeteraikan mereka bahwa mereka adalah anak-anak Bapa di sorga. Sehingga mereka juga adalah ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa mulai hari ini, turunlah berkat Bapa yang sempurna dalam hidup saudara. Mulai hari ini, engkau tidak lagi berada di bawah kutuk kejahatan. Engkau tidak lagi berada di bawah kutuk kemiskinan. Engkau tidak lagi berada di bawah kutuk sakit penyakit. Di dalam nama Yesus segala kutuk dosa, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Biarlah berkat dari Bapa di sorga mengalir atas hidup saudara. Berkat kerajaan sorga akan terus mengalir dalam hidupmu sampai kepada anak cucumu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya akan janji keselamatanmu, akan janji berkat-berkatmu. Kami terima berkatmu itu ya Tuhan. Engkau yang mengubah hidup mereka, memberikan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh keberhasilan. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang layak. Hamba berdoa terbukalah pekerjaan bagi mereka. Mereka akan bekerja di tempat-tempat yang layak. Mereka akan mendapatkan upah yang layak. Hidup mereka akan berubah, kesejahteraan mereka akan berubah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mematahkan apapun yang menghalangi berkat Tuhan dalam hidup mereka saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Saatnya kita akan memberi persembahan. Kami mengundang Bapak Freddy untuk memimpin dalam doa sebelum persembahan. Puji Tuhan, ibadah perayaan Natal Prasejahtera ini boleh terlaksana dengan baik. Dan kita semua hadir di sini adalah berkat kasih anugerah daripada Tuhan. Sebelumnya mungkin saya mau mengucapkan terima kasih untuk Pak Pendeta Martin Harefa yang mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Natal, dan perayaan Natal Prasejahtera ini adalah perayaan pertama yang kami laksanakan di GKRI ini. Terima kasih.
Sebelum kita akan memberikan persembahan kita, dan biarlah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikannya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap puji syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-firman yang telah Engkau sampaikan melalui Pak Pendeta Pardamaian. Biarlah firman yang Engkau tabur dalam hati dan pikiran kami boleh bertumbuh, berakar, kuat, besar, berbuah-buah hanya untuk kemuliaan keagungan nama-Mu saja. Dan biarlah kami pulang dari sini bukan seperti kami datang, tapi kami mengalami perubahan demi perubahan, dan kami mengalami kemajuan demi kemajuan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, di sini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau juga berkati para donatur-donatur yang memberikan sedikit dari penghasilan mereka untuk boleh terlaksananya seluruh kegiatan ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh melaksanakan dan kami boleh bertanggung jawab atas seluruh apa yang diberikan untuk kami boleh melakukan yang terbaik. Di sini Tuhan juga untuk para penata layan dan para pengumpul kolektan ini, biarlah semuanya itu dipakai hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Perubahan komitmen kita yang lebih baik akan menjadikan berkat bagi anak cucu kita. Amin. Mari kita memberi dengan pemberian yang terbaik. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah yang miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang berbahagialah. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena apa? Kami mengundang Bapak Gembala untuk menutup doa dan bagi orang percaya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Ada yang mustahil bagi orang percaya. Sebelum ditutup, ada penyerahan bingkisan
buat beberapa pengurus, saya undang maju ke depan Pak Firman. Lalu disusul dengan Ibu Chandrawati. Ibu Chandrawati nggak ada, nggak hadir. Ibu Yulianingsih. Bu Yulianingsih hadir? Pak Firman silakan naik ke atas. Ya, diserahkan oleh Ibu, ya. Ketua Yayasan Pak Evangelis Tamba silakan maju ke depan. Ketua Pilar Pak Evangelis Pujo Hardianto akan menyerahkan. Satu lagi Ibu Jeneri. Ibu Jeneri. Jeneri. Oh, Ibu Jeneri. Jeneri. Jadi Bapak Ibu, tenang aja, semua dapat hadiah. Tapi indah pada waktunya berikutnya ya. Jadi ini yang diberikan ini karena kasih anugerah Tuhan. Jadi jangan cemburu ya. Oke? Oke Pak, satu lagi Pak Freddy, silakan maju untuk menyerahkan. Jadi yang pertama Pak Evangelis Tamba, yang kedua Bapak Evangelis Pujo, lalu yang ketiga Pak Freddy Tambunan, yang keempat Ketua Departemen Pak Oscar. Silakan yang pertama Pak Tamba, serahkan ke Pak Tamba. Ini untuk Pak Firman. Pak Firman silakan. Pak Pujo, silakan ke Ibu. Ya, Pak Freddy, lalu Pak Oscar ke Ibu. Ya, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan maju. Ibu Ros silakan maju ke depan untuk foto. Dari belakang enggak? Ayo Bu Ros cepat sih. Foto. Iya, kita beri tepuk tangan. Bapak Ibu silahkan turun. Iya. Salam Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di ibadah Natal Prasejahtera. Kita bersyukur ya karena kasih anugerah Tuhan kita bisa berkumpul. Kami pertama sekali mengucapkan terima kasih Molete Godang tu Amata Pendeta Pardamaian. Kalau Pak Pardamaian harus pakai bahasa Batak dikit Pak ya. Undang isung guli, sip maisi. Jadi kita bersyukur ya kalau hari ini firman ini boleh menjadi remah buat kita. Harusnya ini sekarang ada 160. Jadi kita berharap kalau punya komitmen nanti tahun depan hanya 100. Karena sudah berubah. Yang sejahtera jadi ada 60. Ya ini harus komitmen sama Tuhan. Ya, jangan ketawa loh. Kalau kita komitmen sama Tuhan harus serius. Ya. Jadi seperti itu, jadi begitu juga tulang saya, terima kasih tulang tambah. Sebenarnya tulang ini banyak menuntun saya ya. Jadi boleh dibilang saya diceburin sama tulang saya. Sebenarnya saya nggak mau kecebur,
Karena tulang, ya apa boleh buat. Kalau orang Batak tuh kalau udah tulang perintah, siap komandan. Ya. Kemudian ada Pak Pujo, Ketua Pilar, Pendeta Nurmaya, dan terakhir Pak Martin. Terima kasih Pak Martin atas kesediaan waktu, dan kami berterima kasih kepada setiap hamba-hamba yang memberkati kita ya. Jadi saya percaya ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Jujur aja kita, ekspektasi kita hanya sekian datang ini membeludak. Yang saya lihat wajahnya itu yang saya kenal 80 orang. Yang datang 160. Saya nggak tahu ini dari planet mana datangnya. Saya nggak tahu. Yang biasa tiap bulan ya saya kenal. Tapi ini tiba-tiba kayak air bah. Jangan-jangan ini datang dari ini, Tapteng. Atau Tapsel. Ya. Ya, jadi saya berdoa supaya kita semua terus kuat di dalam Tuhan. Kalau kita punya komitmen, kita pasti berubah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, khusus saya undangan ya. Ada undangan khusus buat hari ini yaitu Pak Agus, teman saya pelayani di Rumah Sakit Tarakan. Ya, saya bersyukur ya kalau semua yang hadir di sini sungguh-sungguh mau melayani, khususnya Singer. Terima kasih Kak Esther, Kak Mida, Bu Rina, Kostiadi yang setia selalu di ibadah Prasejahtera. Begitu juga setiap yang ambil bagian pelayanan hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mohon maaf, nanti setelah ibadah, nanti hamba Tuhan di depan, yang duduk di depan ini salam kembali ke tempat lagi ya. Nanti yang atur Pak Freddy sama Pak Togi. Nanti setelah salaman kembali lagi ke tempat duduk semula. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, hari ini kita sudah mengambil komitmen bahwa kita dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Ya, biarlah kita hidup sebagaimana anak-anak Allah hidup dan berperilaku. Jadi kalau selama ini hidupnya jadi batu sandungan, kembali dari tempat ini saudara jadi berkat buat orang lain. Amin. Itulah perubahan yang nyata. Dan kita akan menutup ibadah Natal Prasejahtera. Tahun depan kita ketemu lagi di bulan apa? Januari atau bulan Februari? Bulan Februari. Nah, Natal tahun depan, saudara yang sudah sejahtera tugasnya adalah bawa yang baru, yang belum sejahtera supaya mereka juga diselamatkan. Amin. Ya, jangan selamat sendiri. Ada orang di luar sana yang belum selamat yang menjadi tugas saudara supaya mereka mengenal Kristus juga. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita. Di dalam perayaan Natal hari ini, kami memperingati kasih Tuhan yang turun ke dunia untuk menyelamatkan kami umat manusia.
memperingati kasih Allah yang besar, pencipta yang menyelamatkan ciptaannya. Itu sebabnya kami menaikkan pujian kepada Allah atas kemurahan-Mu bagi kami semua. Buat saudara-saudara kami yang mengambil keputusan untuk hidupnya menerima anugerah menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, memampukan mereka untuk hidup di dalam kasih anugerah Tuhan yang membawa perubahan, pertama kepada hidupnya, kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungan di mana mereka tinggal. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menuntun langkah-langkah kami, dan apa yang kami kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk seluruh pengurus Departemen Prasejahtera. Tuhan memberkati tugas pelayanan mereka, memberkati rumah tangga mereka masing-masing, memberkati seluruh panitia Natal, dan juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Pardamaian yang menjadi berkat bagi kami. Semua yang melayani diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pikiranmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk berdiri di depan supaya jemaat akan memberi salam. Setelah bersalaman, kembali ke bangkunya masing-masing. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, dan tahun salam bagimu, salam bagimu sekalian.
selamat.